Shalom Bapak Ibu semua dimanapun berada. Saat ini saya bersama dengan istri saya, dengan juga PDP Gustaf dan istrinya Eris. Dan kita akan berbincang-bincang seputar mengenai perselisihan ataupun konflik di dalam rumah tangga yang akhirnya ya mereka bisa lalui dalam sampai saat ini karena tadi ada resep-resep dan kita akan belajar mengenai bagaimana mereka melalui akan hal itu. Oke, selamat pagi ya Gustaf sama Iris. Nah, waktu dulu itu kalian tuh suka sekali ya berkelahi atau bentrok ya? Sering. Oke. Setiap hari ya. Oke, kenapa? Eris kalau bisa nggak memberikan kesimpulan kenapa selama ini yang dulu itu kamu tuh melihat akhirnya bisa berselisih dengan suami? Ya, karena banyak yang tidak sesuai dengan keinginan saya, terus kita banyak berselisih paham, berbeda pendapat. Itu yang bikin sering berantem. Oh ya. Oke, Gustaf juga melihatnya gimana? Hampir sama sih. Jadi ya dia mau belum tentu saya mau. Jadi masih berargumentasi dengan keinginan masing-masing. Oke. Nah, setelah itu kalian sering berkelahi ya atau dalam hal itu dalam konteks yang sampai panas-panas. Nah, bagaimana akhirnya kalian sampai saat ini bisa mengatasi? Sekarang masih atau konfliknya udah lebih berkurang atau gimana? Ya, kalau dibilang berkurang, puji Tuhan lebih berkurang lagi. Iya, Mungkin kalau namanya perkataan seperti ya saya kan orang dari timur, jadi omong itu kelihatan memang kasar, padahal maksud saya sebenarnya tidak seperti itu. Cuman kalau orang yang baru mendengar, logat saya ya memang seperti itu, kelihatan kayak kasar. Iya ya, terbuka dan seperti gas. Oke. Mami ada ini. Ya, mereka adalah ya bagi kita sebagai anak rohani kita ya di gereja, dan yang saya rasakan bahwa mereka pada saat mereka menghadapi pertengkaran itu ya yang nelfon tuh Eris kepada saya. Dia telepon saya, jadi saya jadi bisa bukan artinya mengadu ya, tapi dia mencari hamba Tuhan yang bisa dia percaya untuk bisa juga menanggung beban yang mereka hadapi, karena mereka masih muda ya. Mereka masih muda, perlu orang tua ya, seperti Iya, itu saya ya. mencari orang tua memang betul. Iya. Itu maksud saya, soalnya selama ini saya mau curhat kemana kan nggak ada. Ya saya pengen orang tua yang lebih pengalaman, yang sudah lebih mengetahui bagaimana caranya. Karena saya juga belajar untuk lebih menghargai orang tua, belajar dari orang tua. Ya. Jadi saya Jadi tips-tipsnya yaitu Bapak dan Ibu, kalau keluarga-keluarga muda, karena kalian masih baru, belum pengalaman ya, belum makan asam garamnya perkawinan. Jadi sebaiknya pasangan-pasangan muda pada saat konflik, carilah ibu dan bapak rohani kalian. Mungkin ibu bapak kalian mungkin jauh, tapi carilah di tempat yang kalian bisa percayai untuk bisa dan tanda kutip curhat lah, sehingga ibu-ibu atau bapak rohani kalian akan memberikan satu saran-saran yang bisa kalian ikutin. Gimana Gustaf? Ya, saya pendapat ya, saya bersyukur sekali itu juga rencana Tuhan. Kalau saya tidak begitu, saya nggak jadi PDP ya. Terus terang saya nggak jadi PDP. Terus kenapa istri saya bisa langsung ketemu dengan Ibu Gembala di tempat ini ya, karena saya bersikukuh dengan kemauannya saya, sehingga kami mengalami pertengkaran, ujung-ujung sudah malas, kalau bisa ya udah cerai aja dah. Ya, saya nggak mau hidup di atas masalah. Tapi karena ini adalah proses kehidupan, sekolah kehidupan dalam rumah tangga saya yang masih muda, anak-anak yang masih kecil, sehingga kami berdua diproses. Tiap hari pasti kami ribut, tiap hari ada masalah, baik itu masalah kecil sehingga menjadi besar, masalah besar tambah lebih besar lagi. Jadi kami dibentuk, kami diproses
sehingga kami tahu satu dengan yang lain. Istri saya dari ujung timur, kalau saya dari setengahnya timur. Ya, istri saya dari Papua, saya dari Ambon, ada Kupangnya juga NTT. Jadi kami sama-sama keras. Bahasa kami ya hampir dikategorikan sama yang tadi istri saya bilang, maksud tujuannya baik, tetapi penyampaiannya yang orang mendengarnya kayak kita mau berkelahi. Nah, jadi agak susah diterima kalau dengan orang-orang yang mohon maaf dari orang barat ya, orang-orang wilayah barat kayak Jawa dan sekitarnya. Tapi ini adalah tujuan kami, kenapa sampai kami diproses oleh Tuhan dan mulai dari gembala kami di tempat ini sebagai bapak ibu rohani kami, supaya kami itu tidak bercerai lah intinya. Gitu loh, intinya tidak bercerai. Dan kami berdua ngambil keputusan ya belajar satu dengan yang lain. Apa maunya Eris, istri saya harus terima. Apa maunya saya, istri saya juga terima. Jadi kami kolaborasi bersama sehingga memikirkan apa yang ke depan. Dan akhirnya ya kami berdua, malah yang tadi disampaikan oleh istri saya, lebih berkurang kami untuk kontak. Kalau dulu fisik pasti, mulut apalagi gitu. Jadi anak keluarga muda, saya rasa carilah orang tua rohani yang betul-betul mengayomi, yang menjadi panutan sehingga tidak keluar dari konteks gitu. Jadi kita yang sebagai laki-laki memang betul kata bapak dan ibu, laki-laki ini hanya bermain dengan logika, sedangkan wanita bermain dengan hati atau perasaan. Tetapi kalau kolaborasi itu bersama dan ngambil keputusan bersama, minta hikmat Tuhan, saya yakin dan percaya keluarga-keluarga muda yang ada di Indonesia dan dimanapun kalian berada, pasti saya yakin dan percaya itu menjadi lebih baik. Amin. Cuman harus berserah aja sih. Saya rasa itu aja sih. Iya. Amin. Oke, jadi Bapak Ibu saya ambil kesimpulan dengan pembicaraan yang simple, yang sederhana ini adalah satu adalah cari Bapak rohani dan Ibu rohani. Ya. Yang kedua adalah ikuti sarannya. Ya, ikuti sarannya. Saya sampaikan kepada Eris sama Gustaf, kalau mereka lagi bertengkar, saya katakan, udah sekarang kalian minta maaf satu sama lain. Ya, dalam keadaan yang menggebu-gebu, yang ada lagi marah, ya, setelah satu marahnya selesai, mereka datang untuk minta maaf. Jadi satu sama lain. Jadi mereka mengikuti saran kita, ya, dan itulah akhirnya mereka menjadi menang. Kemenangan itu adalah dalam rumah tangga, bukan kemenangan pribadi, tapi memenangkan rumah tanggamu untuk terus ada di dalam kesatuan. Amin. Oke. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya simpulkan, pertama carilah tadi Bapak Ibu rohani kamu, Anda, bisa juga gembala Anda. Nah yang kedua ada ikuti sarannya. Ikuti sarannya, jangan ambil keputusan, jangan untuk dengan syarat. Saya mau dengar dengan syarat atau apa? Salah. Ketika kau ada di dalam tadi konflik rumah tangga, tidak ada syarat kecuali bercerai. Seperti itu ada syarat-syaratnya. Tuhan tidak suka dengan perceraian. Tuhan suka dengan tadi kasih. Tuhan mau supaya keluargamu bagus. Oleh karena itu tanpa syarat kau harus meminta maaf satu sama lain, dan akhirnya tadi merendahkan diri satu sama lain. Karena kemenangannya bukan kemenangan pribadi, tapi kemenangan keluargamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.